Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Di sini Ibu sebagai coach ya, Iya, dan saya sebagai coachee. iya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi juga Pak Agus, silakan duduk. Apa ada yang bisa saya bantu Pak? Iya Bu, begini, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya sedikit mau bercerita tentang apa yang saya rasakan di akhir-akhir ini di dalam kelas Bu. Baik Pak Agus, apa yang mau Bapak ceritakan? Silakan. Begini Bu, akhir-akhir ini kan saya merasa murid-murid di kelas saya ini yang saya ajar ini kurang antusias dalam menerima pembelajaran yang saya berikan Bu. Oh begitu. Jadi menurut Pak Agus, apa yang Bapak harapkan dari coaching kita hari ini? Oke, baik Bu. Saya mengharapkan sebuah solusi dari permasalahan saya yang hadapi tentang antusiasme peserta didik dalam pembelajaran Bu. Baik, menurut Pak Agus, apa yang membuat murid-murid Bapak ini kurang antusias dalam pembelajaran di kelasnya Bapak? Baik Bu, kalau saya ingat-ingat ya Bu, Ya, mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan peserta didik saya itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin saya sedikit pembelajaran di dalam kelas saya mungkin sedikit membosankan dan terlalu monoton ya. Saya terlalu domain untuk berbicara di depan kelas, bercerita atau mungkin teacher center ya di depan murid-murid saya. Kemudian saya kurang sekali memberikan ya kesempatan bagi peserta didik untuk memberikan pendapatnya begitu Bu. Oke. Jadi di sini murid-murid Bapak ini kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran karena pembelajaran yang selama ini Bapak berikan agak membosankan, monoton, juga Bapak terlalu dominan di kelas, dan Bapak juga kurang memberikan ruang pada peserta didik untuk aktif berbicara dan berpendapat. Selain itu, kira-kira model pembelajaran seperti apa yang diinginkan oleh murid-murid Bapak supaya bisa meningkatkan antusias pembelajaran? Ya, menurut saya ya, murid-murid saya itu ketika saya lakukan tanya jawab kepada peserta didik ya, mereka menginginkan pembelajaran itu yang menyenangkan Bu ya, tidak monoton dan tidak membosankan, seperti itu Bu. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Pak Agus, apa yang bisa mendukung pembelajaran di kelas agar bisa menjadi lebih menyenangkan dan tidak monoton, juga tidak membosankan? Ya Bu, menurut saya ya sumber belajar itu juga penting ya untuk menunjang sebuah pembelajaran yang menyenangkan atau mungkin pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Mungkin dengan saya menambahkan ice breaking di dalam pembelajaran saya ataupun games juga dapat membuat pembelajaran lebih menarik ya, agar lebih efektif sehingga dapat tercipta kolaborasi ya antara mungkin guru dan peserta didik, kemudian peserta didik dan teman sebayanya. Iya, betul sekali Pak. Kalau boleh tahu, sebelumnya sumber belajar apa saja yang sudah Bapak gunakan dalam pembelajaran selama ini? Iya Bu, saya selama ini masih menggunakan metode lama Bu ya. Jadi saya masih menggunakan sumber belajar itu dari teks saja Bu, di perpustakaan yang ada di perpustakaan Bu. Oh
begitu. Iya, jadi selain Pak Agus menggunakan buku teks dari yang ada di perpustakaan, adakah sumber belajar lain yang Bapak ingin gunakan dalam pembelajaran sehingga murid-murid menjadi lebih antusias mengikuti pembelajaran? Ya Bu, saya rasa banyak ya Bu ya, sumber belajar, misalnya bisa dari YouTube, bisa dari internet, artikel, ataupun eh, dari pembelajaran lainnya Bu, ya, yang dapat kita gunakan untuk menciptakan suasana kelas itu lebih menyenangkan. Ya, saya rencananya mencoba untuk membuat aplikasi yang lagi tren itu Bu, seperti word wall itu Bu. Jadi nanti games berbentuk kotak itu rencananya. Wah, betul sekali Pak. Sangat bagus ya rencananya. Saya yakin dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar pasti akan membuat murid-murid ya lebih antusias lagi dalam pembelajaran di kelasnya Bapak. Jadi sekarang apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Baik Bu, saya mencoba ya, nanti akan mencoba untuk merancang pembelajaran yang menyenangkan, mungkin dengan menggunakan sumber belajar yang bervariasi seperti bisa menggunakan video YouTube, dari games wall ya, dengan mungkin menambahkan ice breaking. Ketika mungkin saya melihat peserta didik saya yang kurang antusias, saya bisa menggunakan ice breaking atau game sehingga kelas saya bisa menjadi lebih aktif dan menyenangkan Bu. Wah, bagus sekali rencana Bapak. Lalu kira-kira kapan ya Bapak akan menerapkannya? Sebentar malam saya mencoba untuk mempersiapkan rancangan dan game-games tersebut, dan rencana untuk penerapannya besok pagi di jam pembelajaran saya Bu. Saya akan coba menerapkannya, rencana tersebut Bu. Oke, kemudian apa komitmen Pak Agus terhadap rencana ini? Oke Bu, saya memiliki komitmen ya untuk selalu membuat pembelajaran yang menyenangkan, mungkin dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang tersedia Bu. Dan harapan saya pembelajaran kedepannya dapat membuat peserta didik ya lebih aktif dan dapat menjalin kolaborasi antara teman sebayanya dan gurunya, sehingga kelas yang saya ajar itu tidak monoton dan dapat menyenangkan begitu Bu, tidak tidak tadi saya katakan monoton, tidak membosankan gitu Bu ya. Ya, sehingga anak-anak jadi lebih aktif dan antusias dalam pembelajarannya ya Pak ya. Ya begitulah. Bagus sekali Pak Agus ya. Saya sangat mendukung. Dalam hal ini kira-kira siapa ya yang dapat membantu dalam menjaga komitmen Bapak? Oke, saya rasa untuk dapat membantu saya terutama di kepala sekolah saya Bu ya. Kepala sekolah adalah pemegang kebijakan, mungkin dengan teman-teman dalam komunitas belajar saya ya, sehingga dapat menjaga komitmen saya agar kedepannya itu pembelajaran saya itu bisa beragam dan bervariasi sesuai dengan kebutuhannya peserta didik. Wah, bagus sekali Pak. Ya, mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan Bapak ya. Saya jadi tidak sabaran untuk mendengar hasilnya pada pertemuan coaching bulan depan. Semangat ya Pak Agus. Oke, baik. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru ya yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya di dalam kelas ya Bu ya. Amin. Amin. Oke, baiklah Bu. Terima kasih atas coaching hari ini. Jikalau begitu saya permisi dulu Bu ya. Selamat pagi. Baik Pak Agus, selamat pagi juga. Pagi Pak Guru.
Ya, Boleh selamat saya pagi. minta waktunya untuk berbincang-bincang sebentar, Pak? Ya, boleh dengan senang hati. Ada hal apa yang ingin Mustainah bincangkan atau diskusikan dengan saya? Begini, Pak, sejujurnya saya sedikit merasa tegang untuk tugas presentasi besok. Saya merasa kurang percaya diri. Saya ingin mencari solusi yang lebih efektif. Oke, baiklah. Saya menghargai kejujuranmu. Mari kita jadikan ruangan ini atau tempat ini, ya, tempat diskusi, ya, sebagai tempat untuk menemukan solusi bersama. Nah, kemudian, adakah, ya, apa ada hal-hal khusus yang ingin, ya, Mustainah bahas lebih mendalam hari ini? Ada, Pak, tapi mungkin nanti di akhir sesi saja. Oke, baik. Kalau begitu kita langsung saja ya. Siap, Pak. Oke, baik. Baiklah, Mustainah, ya, Iya, untuk Pak. sesi coaching ini, apakah ada tujuan yang ingin kamu capai dari sesi coaching ini? Iya, Pak, saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan kelas, Pak. Oke, menurut Mustainah, apa tujuan akhir yang Mustainah inginkan? Saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri dan membuat teman-teman dan Pak Guru terkesan dengan presentasi saya. Oke, bagus sekali ya. Menurut Mustainah, ya, ukuran keberhasilan apa yang Mustainah ingin capai dari sesi coaching ini? Iya, saya ingin bisa dengan lancar dan tanpa gugup dalam berpresentasi besok, serta ya ingin mendapat feedback positif dari teman-teman dan Pak Guru. Oke, bagus sekali ya. Eh, apa yang menjadi tujuanmu itu sangat bagus sekali, Pak Guru apresiasi. Oke, kemudian ya, eh, apa sih yang membuat kamu merasa kesulitan dalam melakukan presentasi tersebut yang menyebabkan dirimu tidak percaya diri di depan kelas itu? Iya Pak, saya sering merasa gugup dan sering lupa kata-kata saat presentasi Pak. Oke, coba bisa ceritakan lebih lanjut, mungkin lebih detail gitu. Bagaimana perasaan perasaan itu bisa muncul ketika di depan kelas itu? Iya Pak, rasa takut tidak bisa memberi kesan positif kepada teman-teman dan Pak Guru. Sehingga ini membuat saya merasa gugup. Ya, terkadang juga saya merasa ada tekanan menyampaikan sesuatu dengan tidak sempurna begitu. Oke, baik. Ya, terima kasih ya Mustainah ya. Saya sangat paham dengan apa yang mungkin Mustainah rasakan gitu ya. Kemudian bagaimana sih kamu menanggapi ya situasi tersebut? Baik, mungkin kita bisa bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Ya, apakah ada hal-hal yang ingin kamu tambahkan? Iya Pak, saya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil saat presentasi. Dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya. Oke, baiklah kalau begitu. Ya, sekarang mari kita membuat sebuah rencana aksi ya. Apa rencana kamu? Nah, coba capai tujuan presentasi yang kamu inginkan itu seperti apa? Ya, rencana kamu ke depannya seperti apa? Iya Pak, saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik. Berlatih presentasi sendiri di depan cermin, ya, eh,
berlatih menggunakan bahasa yang bagus saat presentasi, dan juga mencari feedback dari teman. Oke, bagus sekali ya. Rencana yang mungkin Mustahina mau lakukan gitu kan ke depannya. Baik, adakah prioritas yang kamu ingin miliki dalam rencana aksi tersebut? Prioritas saya yaitu mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan berlatih presentasi di depan cermin. Lalu saya percaya bahwa dengan fondasi yang kuat dalam menyiapkan materi juga dengan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup ketika saya berdiri di depan kelas, Pak. Baiklah, jika demikian, selanjutnya, apa strategi yang kamu gunakan untuk mencapai tujuan dari presentasi kamu itu? Saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, mempersiapkan slide presentasi yang menarik, dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi, juga gerakan tubuh. Saya juga berencana untuk meminta feedback untuk terus memperbaiki diri saya. Baik, bagus sekali ya langkah-langkah yang sudah Mustahina akan ambil begitu ya. Kemudian ya, itu tadi adalah langkah-langkah yang sangat bagus ya. Kemudian rencana aksi yang terstruktur ya, serta fokus dan detail ya, akan membantu kamu untuk mengatasi ya tantangan. Kapan kamu akan mencoba ya rencana aksimu? Sebentar malam, Pak. Saya akan mencobanya dan mempersiapkannya agar besok saat presentasi saya tidak merasa gugup. Oke, ya, yang sangat baik. Kemudian rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail yang akan membantu ya kamu untuk mengatasi tantangan ketika melakukan presentasi dengan lebih efektif. Lalu kapan ya kamu akan mencoba rencana aksimu itu? Rencananya sebentar malam, Pak. Saya akan mencobanya dengan mempersiapkannya agar besok pada saat presentasi saya tidak merasa gugup lagi. Oke, baik. Ketika hal dipersiapkan dengan sebelumnya, mudah-mudahan hasilnya mendapatkan yang lebih baik. Baik, sekarang apa sih yang menjadi komitmen ya kamu terhadap rencana aksimu itu yang sudah kamu buat itu? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari teman juga dari Pak Guru. Oke, bagus. Kemudian siapa saja sih yang dapat membantu kamu dalam menjaga komitmenmu supaya tetap pada supaya tidak lari dari komitmenmu itu? Mungkin adakah yang dapat membantu kamu? Iya, Pak, ada. Saya akan meminta bantuan teman saya, juga kakak saya, untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong, memotivasi, dan perbaikan saya dalam melakukan rencana aksi tersebut. Oke, baiklah, jika demikian, menurut Mustahina, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Iya, saya akan terus berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman atau kakak saya, sehingga dapat meningkatkan kemampuan presentasi saya.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga dapat berkelanjutan menuju pengembangan diri saya dan berkomunikasi lebih efektif. Oke, baik. Semoga sukses untuk presentasi kamu besok. Dan saya harap pada coaching berikutnya saya tidak sabar untuk mendengarkan hasil dari rencanamu tersebut. Semoga sukses ya. Oke, kita Oke, Pak. cukupkan Terima kasih, sesi Pak. Selamat coaching hari ini pagi. ya. Ya, selamat pagi juga.